Selamat pagi Pak Fakih. Selamat pagi Bu Laili. Gimana kabarnya Pak Fakih? Alhamdulillah ini Bu. Pripun dulu nih kabar ini? Baik ya juga ya? Baik dong, kelihatan kan saya wajahnya berseri-seri kayak gini. Oke, Pak Fakih, BTW ada apa ini? Kok Pak Fakih menemui saya? Jadi ini Bu, kemarin itu saya tuh dipanggil Pak Kepala ini. Dipanggil, kemudian saya diminta ikut lomba. Nah itu lombanya namanya Lomba Inovasi Pembelajaran gitu. Dan saya merasa saya itu kurang pantas karena masih banyak Bapak Ibu guru yang lain itu yang pantas untuk ikut lomba inovasi pembelajaran ini. Jadi saya hari ini agak nggak semangat ini Bu. Oh gitu. Jadi Pak Fakih itu ditunjuk oleh Pak Kepala Sekolah langsung ya untuk menjadi salah satu peserta dalam kegiatan. Kenapa kok Pak Fakih merasa tidak pantas? Karena saya sendiri itu merasa kalau saya itu ini kan lombanya kan online ya Bu, lombanya online. Jadi ini pakai apa ya namanya, pakai Zoom. Kalau pakai online itu syuting itu saya itu nggak punya ekspresi Bu, jadi muka saya itu datar gitu ya, jadi kurang menarik. Kurang menarik kalau nanti ditampilkan secara online itu kurang menarik. Dan juga saya mungkin gitu. kalau di depan kamera itu saya grogi nih Bu, dibanding dengan langsung mengajar gitu. Nah itu masalah saya itu Bu. Oh, terus kalau kira-kira habis ini nanti ke pertemuan kita nanti ini, obrolan kita, kira-kira apa sih yang pengen didapatkan Pak Fakih dari obrolan kita hari ini? Kira-kira apa? Mungkin kalau saya nanti tetap jadi ikut lomba, nanti kira-kira saya pengen solusi gimana nanti saya bisa menghilangkan ya grogi saya, dan mungkin saya bisa ketika tampil di layar itu bisa punya ekspresi atau body language yang bagus gitu biar nanti menarik ketika dinilai oleh guru. Oh gitu. Jadi permasalahan Pak Fakih itu adalah ketika Pak Fakih itu nggak pede gitu ya di depan kamera. Kemudian nggak pede, kemudian tentang body language-nya yang kurang Pak Fakih kuasai. Terus apalagi Pak? Ada lagi nggak? Mungkin itu ya Bu. Jadi mungkin kalau saya itu gerakannya cuma ini toh, kemudian matanya juga belum bisa bersuara gitu ya, masih kayak orang melamun, belum bisa berbicara gitu ya. Jadi belum kayak presenter yang ada di TV itu loh Bu. Oke Pak Fakih, baik Pak Fakih. Jadi ada beberapa hal yang Pak Fakih itu tadi sampaikan, seperti matanya kurang bisa berbicara, kemudian body language-nya masih belum bisa mengekspresikan ya dari apa yang dibahas, kemudian kurang pede. Kalau kita bahas satu-satu ya Pak Fakih ya. Kalau misalkan Bapak Fakih itu kurang pede di depan kamera, kira-kira Pak Fakih itu kan lomba atau membimbing lomba anak-anak itu sudah sering ya Pak Fakih ya? Sering. Sering. Lomba apa ya? IPS, karena kan saya guru IPS nih. Jadi sering ya mengikuti yang seperti itu lomba. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak pede itu Pak Fakih gimana nanti ngasih supportnya ke anak? Biasanya kalau saya ngasih support ke anak yang mau lomba itu, ketika anak kalau mau lomba, silakan persiapkan dengan matang ya. Kalau kamu belajarnya sudah matang, sudah siap, nanti ketika lomba tidak akan grogi gitu. Jadi sudah matang dulu, sudah persiapan jauh-jauh hari dulu, belajar untuk persiapan lomba. Kalau sudah menguasai, nanti kamu pasti bisa gitu. Nggak grogi pas lomba gitu Bu. Oke, persiapan yang matang. Ya betul sekali. Jadi persiapan matang itu bisa menunjukkan atau menumbuhkan rasa percaya diri ya Pak, berarti Pak? Benar Bu. Oh, Pak Fakih juga bisa seperti itu mungkin ya? Ya mungkin saya juga bisa belajar dari situ. Nanti mungkin saya juga Bu,
sama ya Bu, persiapannya juga harus lebih lama ya, biar nanti tidak grogi saat nanti syuting gitu ya. Betul Pak Fakih, betul. Oke, berarti untuk persiapan yang matang dipersiapkan. Berarti kalau untuk yang body language itu yang kepengennya Pak Fakih itu yang seperti apa Pak body language-nya itu? Yang Bapak Fakih lihat itu yang jadi contoh Pak Fakih itu yang seperti apa sih? Yang Mungkin, bagus tuh yang seperti apa? mungkin ini kalau body language itu kalau ketika mengajar itu tidak hanya diem atau cuma tangan toh, nanti bisa punya ekspresi, bisa nadanya tinggi rendah, itu kayak apa ya, orang yang lagi drama itu ya Bu. Oh gitu. Yang lagi apa namanya tampil di Twitter itu kan punya ekspresi ya, bisa menggambarkan suasananya. Oke, betul Pak Fakih. Berarti dengan seperti orang-orang yang sedang berekspresi ketika bermain teater atau drama itu ya Pak Fakih ya. Jadi mempunyai ekspresi yang totalitas gitu ya. Oke. Berarti kalau seperti itu nanti rencana Bapak kira-kira bagaimana caranya untuk caranya body language Bapak itu bisa tumbuh atau bisa berekspresi seperti orang-orang drama itu gimana Pak rencananya Pak Fakih? Nah itu Bu, ini juga saya juga masih punya beberapa pilihan ini. Yang pertama mungkin nanti saya mencoba berlatih di depan cermin. Nah nanti kira-kira dari depan cermin itu saya sudah ekspresi atau belum? Nah kemudian atau nanti saya juga mau minta bantuan ini. Kebetulan nih di sini kan ada school theater ya Bu, jadi ada school theater. Kebetulan betul. Pelatihnya kan ya dari di theater juga. Jadi mungkin nanti saya bisa minta bantuan ke beliau untuk berlatih ekspresi itu nanti biar lebih menarik saat lomba inovasi pembelajaran itu Bu. Biar saya bisa matanya nanti bisa berbicara, gerakan tubuhnya juga tidak kaku gitu ya. Nah keren tuh Pak, keren ya. Di situ Bapak Fakih berarti sudah punya ada itu ya rekan yang bisa diajak kolaborasi nanti ya untuk kiranya membuat ekspresi Bapak itu lebih hidup gitu ya, lebih hidup. Itu sudah ada rekannya gitu Pak. Oke, keren Pak. Kebetulan ada nih namanya Pak Didi ini ya, ini pelatih school theater ini. Wah itu langsung Pak Fakih bisa belajar langsung ke expertnya itu, keren tuh Pak. Jadi rencana Bapak yang pertama yaitu itu. Berarti kalau yang rencana yang berikutnya tadi katanya Pak Fakih itu merasa tidak pede ya. Nah, berarti rencana yang akan Bapak lakukan apa untuk membuat Bapak Fakih itu bisa lebih pede gitu? Mungkin kalau saya menguasai materinya nanti saya akan lebih pede ya Bu. Mungkin saya akan mempersiapkan lomba ini jauh-jauh hari. Kemudian saya menguasai materinya, medianya juga saya sudah persiapkan. Jadi nanti bisa lebih maksimal atau tidak grogi nanti saat syuting itu. Betul. Ya. Jadi penguasaan materi yang bagus, kemudian kalau penguasaan materi yang bagus gitu berarti Pak Fakih nanti dipakai buat Pak Fakih pernah nggak sih kalau mau syuting atau mau take video kayak gitu pakai latihan dulu gitu nggak sih Pak? Biasanya pakai latihan, kemudian kalau take video itu biasanya juga dibantu screen itu Bu. Nah nanti juga itu membantu namanya apa itu ya? Screen belakang layar itu ya, itu biasanya juga bisa membantu nanti untuk lancarnya syuting. Betul. Berarti sekiranya dengan latihan Pak Fakih nanti bisa lebih mampu ya untuk lebih pede lagi ya. Betul. Oke Pak. Berarti kira-kira ya Pak ya, setelah kegiatan hari ini kita berdiskusi ini, apa yang kira-kira Bapak akan ingin lakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan Pak Fakih tadi? Oke, setelah mendapatkan diskusi hari ini, nanti mungkin saya akan persiapan jauh-jauh hari sebelum syuting, persiapan materinya, alatnya, medianya. Kemudian saya juga akan minta bantuan
pelatih ekskul teater untuk membantu saya melatih ekspresi saya, body language saya biar nanti bisa ekspresif gitu ya, tidak muka datar gitu ya. Nanti biar bisa Iya. menarik lagi seperti itu. Betul, lebih ekspresif gitu ya Pak. betul. Iya, materinya juga oke, ekspresinya juga oke. Oh iya, Oke, sama tim. ini mungkin Bu, mungkin minta bantuan ke rekan-rekan guru yang lain terkait yang syuting, yang kamera itu, kemudian yang persiapan yang apa namanya screen belakang layar itu ya, mungkin nanti biar bisa tambah lancar tuh nanti. Betul. Jadi ada tim ya Pak ya, ada tim yang membantu timnya. Bapak ya untuk pembuatan video itu. Saya yakin nanti teman-temannya Bapak pasti juga pada membantu dengan maksimal untuk kelancaran Pak Fakih. Baik, Semoga, Bu. kira-kira kapan Pak kalau seperti itu Bapak lakukan itu kapan nanti? Kalau mungkin sebelum lombanya kan masih 1 bulan lagi ya Bu, mungkin akan saya lakukan mulai pekan ini persiapannya nanti biar tambah maksimal lagi. Karena memang ini kan kita harus bagi waktu dengan jam mengajar juga, jadi memang persiapannya harus lama dalam tenggang waktu 1 bulan ini. Betul. Tadi sesegera mungkin ya Pak nanti akan bisa dilakukan ya sama Pak Fakih ya. Betul. Oke, good Pak Fakih. Kemudian siapa Pak Fakih nanti yang bisa membantu Pak Fakih untuk mengingatkan bahwa komitmen Pak Fakih untuk lebih untuk lebih maksimal lagi dalam persiapan. Siapa Pak nanti yang Bapak Fakih minta untuk mengingatkan Pak Fakih? Ya, mungkin nanti teman sejawat atau mungkin Bapak Kepala Sekolah langsung biar mengingatkan saya. Nah, biar saya tambah semangat untuk persiapan lebih dalam, dan mungkin juga Bu Laili juga sebagai rekan guru ya di sekolah. Nah, gitu. Oh, boleh Pak, boleh. Nanti saya warning, ayo Pak Fakih gitu ya. Boleh. Baik Pak Fakih, jadi kira-kira Pak Fakih setelah kita ngobrol ini tadi, apa yang Bapak Fakih dapat dari obrolan kita hari ini? Saya jadi tambah semangat ini, semakin nggak sabar ini ya untuk mengikuti lombanya ya, karena tadi sebelum saya diskusi itu masih blank. Ini saya mau ngapain ya, persiapannya gimana ya, padahal saya nggak bisa ekspresif ya. Ternyata setelah diskusi dengan Bu Laili ini saya mendapatkan berbagai hal ya. Setelah diskusi ada yang belajar, kemudian mencari pelatih teater. Jadi saya mendapatkan banyak hasil ini hari ini, nanti bisa saya jadikan persiapan untuk lomba. Oke, wah keren Pak Fakih. Pokoknya saya doakan semoga Pak Fakih nanti lancar kegiatannya, latihan, kegiatannya, take videonya, dan mendapatkan hasil yang maksimal dari perlombaan itu. Amin. Oke, thank you Pak Fakih atas waktunya, obrolan yang sangat menyenangkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya izin undur diri ya Pak ya. Terima kasih Bu Laili atas diskusinya hari ini. Sama-sama Pak Fakih, sukses selalu. Oke, saya sampaikan ya Bu hasil dari pengamatan saya. Oke Pak Fakih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah Bu Laili sudah melakukan watching sesuai dengan alur tirta, sudah komplit sesuai tirta. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Memang yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh coach adalah memang harus yang seperti yang disampaikan Bu Laili tadi, harus bisa membuat pancingan pertanyaan yang berbobot agar coach lebih terbuka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu solusi. Karena coach menghadapi wajah yang agak pendiam nih. Ini saya memposisikan diri saya itu sebagai yang pendiam. Koci. Ya, bacanya koci. Ini lebih pendiam. Jadi yang sudah dilakukan Bu Laili tadi, pertanyaannya yang terbuka tadi sudah banyak dan bisa menghadapi koci yang pendiam seperti saya ini, Bu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau keadaan penuh? Ini yang dilakukan coach untuk tetap
dalam kondisi present adalah jadi coach menghadirkan diri sepenuhnya ya, dengan sabar menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa memahami masalah dari coach lebih banyak dan bisa membantu untuk menemukan solusinya sendiri. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, coach harus terus berlatih meng-coaching dan melihat video proses coaching agar selalu bisa memberikan pertanyaan yang memancing untuk membantu coach menemukan solusi terbaiknya dengan mandiri. Tuh, kemudian umpan balik dari coach apa nih? Coaching. Jadi, apa yang dirasakan setelah coaching ya? Ini yang saya rekam dari Bu Leli tadi. Saya merasa sudah menjadi pendengar yang baik. Saya lebih sedikit berbicara dan hadir sepenuhnya dalam masalah yang dihadapi Pak Fakih. Dan hal-hal yang ingin dicapai Pak Fakih sudah memancing dengan pertanyaan yang berbobot dan coach bisa mencari solusi sendiri atas masalah coach. Dan setelah kegiatan ini selesai, Pak Fakih sudah merasa puas karena sudah menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Gitu. Itu dari hasil pengamatan saya. Oke, Jadi sudah master. Karena Bu Leli kemarin aja yang nggak latihan aja sudah bablas kayak gitu. Berarti kan Allah. Maksud.